Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari Nur Fadila, jurusan Jurnalistik semester 4 UI Alauddin Makassar. Nah, hari ini teman-teman saya akan mempresentasikan sedikit bab 4 perusahaan, yaitu materinya perusahaan iklan, buku dari Morris. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Malik. Oke, terima kasih buat Januari atas waktunya. Oke, bab 4 ini perusahaan periklanan. Bisnis periklanan dan promosi terus berubah karena para pemasar terus mencari cara yang lebih baik untuk berkomunikasi sebaik mungkin dengan konsumennya. Perubahan ini berpengaruh pada cara bagaimana pemasar melakukan komunikasi pemasaran dan juga mengolah hubungan dengan perusahaan iklan serta perusahaan komunikasi pemasaran lainnya yang sering disebut dengan organisasi komunikasi pemasar khusus atau SMCO, seperti perusahaan atau konsultasi humas, pemasaran langsung, promosi penjualan, dan perusahaan komunikasi interaktif. Pada umumnya, sebuah perusahaan lebih mempercayakan pengolahan iklannya mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya kepada suatu perusahaan iklan eksternal, bukan hanya demi media massa. Namun banyak perusahaan iklan besar juga menyediakan jasa komunikasi pemasaran terpadu termaksud humas, promosi penjualan, serta pemasaran langsung. Dalam proses komunikasi pemasaran terpadu terbagi atas 5 organisasi, yakni 1. Pemasaran iklan atau client adalah pemilik produk yang akan dipasarkan. 2. Perusahaan atau biro iklan, perusahaan yang menerima jasa untuk mengiklankan produk klien. 3. Perusahaan media massa. Keempat, organisasi komunikasi pemasaran khusus atau SMCO. 5. Jasa kolateral, fungsi pendukung yang digunakan oleh pemasaran iklan, perusahaan iklan, organisasi media, dan perusahaan komunikasi pemasaran. Sementara perusahaan media sendiri adalah peserta penting dalam proses periklanan dan promosi. Fungsi utama sebagai perusahaan media adalah menyediakan informasi dan hiburan kepada audiens mereka. Namun dalam perspektif perencanaan promosi, tujuan digunakannya suatu media adalah menyediakan suatu keuntungan bagi pesan komunikasi pemasaran perusahaan. Perusahaan media harus menyediakan materi berita atau program yang dapat menarik konsumen sehingga pemasang iklan dan biro iklannya juga tertarik pada produk yang dipromosikan. Tugas dan tanggung jawab manajer periklanan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan dan anggaran. 2. Administrasi dan pelaksanaan. 3. Koordinasi departemen lainnya. 4. Koordinasi perusahaan iklan. Perusahaan atau biro iklan adalah suatu organisasi juga yang mengkhususkan diri dalam merencanakan dan melaksanakan program periklanan bagi klien, yaitu perusahaan yang menggunakan jasa biro atau perusahaan iklan eksternal. Banyak iklan yang menggunakan perusahaan iklan yang menawarkan jasa secara lengkap, mulai dari jasa pemasaran, komunikasi, dan jasa promosi yang mencakup mulai dari perencanaan, menciptakan ide kreatif, produksi iklan, riset, hingga pemilihan media. Akun server adalah orang yang bertanggung jawab membina hubungan yang baik antara perusahaan iklan dan kliennya. AE bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pemasaran dan promosi pemasang iklan dan menginterpretasikan kebutuhan untuk itu kepada personil perusahaan iklan. Namun, ada juga klien yang tidak terlalu tertarik dengan menggunakan perusahaan iklan besar atau full service yang menyiapkan berbagai jasa pemasaran. Dalam dekade terakhirnya, perusahaan jasa iklan terbatas atau limit service mulai bermunculan sehingga menjadi alternatif bagi pemasangan iklan selain perusahaan iklan besar dan jasa lengkap. Dua jenis perusahaan iklan jasa terbatas yang menonjol adalah apa yang digunakan dan apa yang disebut dengan
istilah butik kreatif dan jasa atau pembeli media. Kompensasi yang diterima perusahaan berbeda-beda, yakni dengan menggunakan 3 metode pembayaran, yakni sistem komisi, sistem uang jasa, atau biaya presentasi. Bagaimana teman-teman? Itulah tadi sedikit presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau banyak kesalahannya mohon dimaafkan. Saya Januari, dan see you next time lagi teman-teman. Dadah.